Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ahmad Insofa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis 4 indikator, yaitu indikator ekonomi, pendidikan, populasi, dan lingkungan, serta hubungan antar indikatornya. Baik, kita mulai. Yang pertama ada indikator ekonomi. Ekonomi adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari tentang kegiatan manusia berupa produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Pada indikator ekonomi, di sini saya mengambil data dari Gapminder terkait dengan gross national income per kapita dari antar negara, yaitu negara Amerika, Cina, dan Indonesia. Seperti yang tertera pada layar, gross national income per kapita untuk Amerika Serikat cenderung lebih tinggi dibandingkan negara Cina dan Indonesia. Hal ini terjadi karena di negara Amerika Serikat pertumbuhan ekonominya berjalan dengan sangat baik, mulai dari penguasaan teknologi, dari proses produksi hingga konsumsi, serta kegiatan perdagangan luar negeri ekspor impor. Nah, di sini yang akan saya analisis lebih dalam, yang akan kita analisis bersama-sama adalah gross national income antara Cina dan Indonesia. Seperti yang kita tahu pada tahun 1990 hingga tahun 2006, gross national income Indonesia berada di atas Cina. Tetapi pada tahun 2007 hingga tahun 2019, Cina terus menaik dan memperbaiki pertumbuhan ekonominya, bahkan pada tahun 2019 mencapai 16.000 per kapita. Kenapa ya kok bisa terjadi percepatan tersebut? Ternyata pada tahun 2007, untuk mempersiapkan persaingan dagang pada era globalisasi nanti, Cina berupaya untuk mendorong masyarakatnya untuk mulai belajar tentang teknologi, baik dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi, terlebih pada sektor-sektor manufaktur dan teknologi berat. Sehingga pada tahun 2007 mulailah sebuah revolusi ekonomi yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Cina. Berikutnya adalah indikator pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan yang diwariskan oleh generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, pada indikator pendidikan ini saya mengambil rata-rata tahun sekolah dari anak laki-laki usia 25 sampai 34 tahun. Yang mana pada grafik rata-rata tahun sekolah, di sini Amerika masih menduduki angka yang paling tinggi dibanding Cina dan Indonesia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena selain pertumbuhan ekonomi yang baik tadi di Amerika Serikat, prasarana dan sarana pendidikan di sana juga sangat baik. Oleh karena itu, rata-rata pendidikan di sana sangat tinggi. Nah, korelasinya dengan ekonomi apa? Korelasinya dengan pendapatan tadi apa? Nah, di sini saya sudah bandingkan antara rata-rata tahun sekolah dengan gross national income. Di sini bisa kita lihat bahwa dari kedua grafik yang ada menunjukkan hubungan atau relasi yang positif. Artinya, semakin tinggi pendidikan di negara tersebut, semakin tinggi pula pendapatan ekonomi di negara tersebut. Hal ini terlihat ya, bahwa Amerika Serikat dengan pendidikan rata-ratanya 14 tahun memiliki gross national income yang tinggi juga, sampai mencapai 64.000. Begitu juga Cina dan Indonesia pada posisi kedua dan ketiga. Artinya,
pendidikan memiliki hubungan yang positif dengan ekonomi, yang mana semakin tinggi kualitas pendidikan, semakin besar pengetahuan akan ipteknya, dan semakin tinggi pertumbuhan dan pendapatan ekonominya. Ya, itulah penjelasan tentang indikator ekonomi dan pendidikan. Indikator berikutnya adalah populasi. Populasi diartikan sebagai sekumpulan individu sejenis yang tinggal di suatu wilayah yang sama. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan data dunia, populasi terbesar diduduki oleh Cina, kemudian India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Keempat negara tersebut masih berada pada jumlah populasi yang begitu besar. Pertanyaannya, apakah dengan jumlah populasi yang besar itu selalu berdampak positif? Tentu tidak, pasti ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang besar adalah kelangkaan, kemiskinan, dan ketimpangan apabila tidak dibarengi dengan peningkatan indikator lainnya. Seperti halnya di Cina dan Indonesia, untuk menekan pertumbuhan penduduk yang ada di negara tersebut, Cina dan Indonesia menerapkan sebuah kebijakan, yaitu 1 anak cukup di Cina dan 2 anak cukup di Indonesia. Dari kebijakan tersebut, ternyata bisa kita ketahui hasilnya dari grafik ini, bahwa di antara tahun 1990 sampai tahun 2019, selalu terjadi penurunan pertumbuhan penduduk di negara Cina dan Indonesia. Bahkan pada tahun 2019, Cina bisa menekan hingga angka 0,357% dan Indonesia bisa menekan angka hingga 1,1%. Ini adalah sebuah hal yang baik bagi negara Cina dan Indonesia untuk menekan pertumbuhan penduduk dan mengatasi permasalahan sosial di sana. Komponen atau indikator berikutnya adalah lingkungan atau environment. Lingkungan bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda hidup ataupun tak hidup yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan. Di sini saya memiliki data tentang kumulasi emisi CO2. Oke, kita amati bersama-sama teman-teman. Kumulasi CO2 dalam satuan ton, Amerika Serikat masih menduduki posisi yang tinggi dibanding Cina dan Indonesia, mulai tahun 1800 sampai tahun 2018. Nah, hubungannya apa ya kira-kira? Kenapa kok emisi Amerika Serikat ini sangat tinggi dibanding Cina dan Indonesia? Nah, ini bisa kita bandingkan emisi CO2 dengan GNI tadi, teman-teman, dengan pendapatan nasional bruto per kapita tadi. Bahwa dengan tingginya gross national income, cenderung akan tinggi emisi CO2-nya. Jadi, jika pendapatannya tinggi, negara tersebut cenderung memiliki grafik kumulasi emisi CO2 yang tinggi juga. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi pasti terdapat proses industrialisasi ya. Jadi dengan GNI yang tinggi, di sini kan berarti kegiatan ekonominya sangat berjalan baik. Mulai sekali banyak industrialisasinya banyak. Dengan industrialisasi tersebutlah yang menghasilkan emisi karbon dioksida. Sehingga dengan tingginya gross national income pasti akan mempengaruhi tingkat emisi CO2 yang tinggi juga. Sehingga di sini bisa kita ambil hubungan antara populasi dengan lingkungan serta kegiatan ekonomi, bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin tinggi aktivitas industrialisasinya untuk memenuhi kebutuhannya, yang akan menyebabkan tingginya konsumsi emisi CO2 yang akhirnya berakibat pada terjadinya global warming. Nah, itulah
hubungan antara jumlah penduduk dengan aktivitas ekonomi terhadap kondisi lingkungan. Yang mana semakin tinggi jumlah penduduk, maka industrialisasinya akan semakin banyak. Nah, karena banyaknya industrialisasi tersebut akan meningkatkan konsumsi emisi CO2 yang berakibat pada keadaan global warming atau pemanasan global yang terjadi saat ini. Jadi penting sekali adanya upaya pencegahan terkait emisi CO2 dan global warming ini. Sehingga di sini saya bisa menyimpulkan dari keseluruhan tadi bahwa pertumbuhan penduduk itu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Yang artinya semakin banyak penduduk, harusnya pertumbuhan ekonominya juga akan semakin baik. Tetapi akan berbanding terbalik jika pertumbuhan penduduk itu tidak diimbangi dengan kondisi lingkungan dan pendidikannya. Baik, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mendukung presentasi saya. Dan dari sini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.